Oke teman-teman, kita lanjutkan ke bagian yang B ya. Latihan ulangan bab 5 paket 1 buku ESPS Matematika kelas 5 tentang pengolahan data halaman 137. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman serta siswa-siswi kelas 5 di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Jangan lupa untuk berdoa sebelum mulai belajar agar kita diberikan kemudahan, kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Jangan bosan-bosan berdoa ya. Oke, sekarang kita buka halaman 137 ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan kerjakan bagian yang B, isilah dengan jawaban yang tepat. Bagi teman-teman yang belum mengerjakan bagian A tentang yang pilihan ganda nomor 1 sampai 10, soal tersebut sudah saya bahas di video sebelumnya. Silakan cek ya, periksa sendiri di daftar putar atau playlist ESPS Matematika kelas 5 di channel ini juga ya. Oke, sekarang yuk kita ke bagian yang B. Isilah dengan jawaban yang tepat. Nah, ini di sini nomor 1 ya, kita baca dulu soalnya ya. Data banyak telur yang terjual dalam kilogram selama 16 hari di sebuah agen adalah sebagai berikut ya. Hari yang pertama ada 77 kg, kemudian 69 kg, 74, 83, 80, 65, 88, 78 dan seterusnya selama 16 hari. Kemudian pertanyaannya adalah penjualan telur paling sedikit selama 16 hari adalah titik-titik. Dari sini cara mengerjakannya sudah cukup jelas ya, kita cari aja ya angka yang paling kecil ya. Di sini 77, 69 lebih kecil, ada enggak yang lebih kecil dari 69? Ada ini ya, 65. Ada lagi enggak yang lebih kecil dari 65? Ternyata udah enggak ada. Berarti penjualan telur yang paling sedikit, nah ini ya, penjualan telur paling sedikit dalam 16 hari adalah 65 kg ya, yaitu pada hari ke-6 dan hari ke-15 ya. Caranya seperti itu aja ya, yang mudah. Kita cari angka yang terkecil ya. Pada hari ke-6 dan hari ke-15 itu penjualan telur hanya 65 kg ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Data usia di dalam satuan tahun ya. Data usia dalam tahun beberapa pasien anak di sebuah rumah sakit adalah sebagai berikut. Ini pasien anaknya ya, yang dewasa nggak ada atau nggak dihitung ya. Adalah sebagai berikut. Ini berarti ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 data ya, ini 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah banyak pasien yang usianya lebih dari 6 tahun, ada titik-titik orang. Untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa langsung hitung ya. Kita bisa langsung hitung yang usianya lebih dari 6 tahun itu berarti yang usia 7 tahun ke atas ya. Ada ini 7 ya, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 orang. Hanya seperti itu saja cara menjawabnya, tapi di dalam kertas yang sudah saya orek-orek ya, sudah saya kerjakan ini, saya membuat sebuah tabel ya. Saya buat sebuah tabel bahwa usia 3 tahun itu ada 1 orang anak, usia 4 tahun itu enggak ada, usia 5 tahun itu 1 anak, usia 6 tahun ada 4 orang anak, usia 7 tahun juga ada 4 orang anak, 8 tahun 2 anak, 9 tahun 1 anak, 10 tahun 1 anak. Nah, jadi banyaknya pasien yang usianya lebih dari 6 tahun, ya berarti 6 tahun nggak kita hitung ya. Kita hitungnya yang mulai dari 7 tahun sampai 10 tahun. Ya, berarti 4 tambah 2 tambah 1 tambah 1 ya. 4 tambah 2 itu 6, 6 tambah 1 7, 7 tambah 1 8. Jadi banyak pasien yang usianya lebih dari 6 tahun adalah 8 orang ya. Gitu aja ya cerita cara mengerjakannya ya. Oke, saya kira sampai di sini sudah cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Oke, untuk pertanyaan nomor 3, perhatikan diagram batang hasil panen di sebuah desa berikut ya, untuk menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Jadi diagram batang ini kita gunakan untuk menjawab nomor 3 dan nomor 4. Oke, di sini ada hasil panen ya, yang dinyatakan dalam kintal. Di sumbu tegaknya dan di sumbu mendatarnya ini ada hasil panennya atau tanaman hasil panennya. Ini dari sini bisa kita baca, yaitu jagung itu hasil panennya sebanyak 25 kuintal, cabai 15 kintal, singkong itu berarti 20 kintal, dan bawang merah berarti sebanyak 10 kintal. Sekarang langsung ke pertanyaan nomor 3. Jumlah hasil panen cabai dan bawang merah adalah titik-titik kintal. Berarti untuk cabai dan bawang merah, ini cabai di sini 15 ya. Bawang merahnya ada 10 ya, jadi seperti ini. Jumlah hasil panen cabai dan bawang merah. Cabainya tadi 15 kintal ya. Kemudian bawang merahnya ada 10 kintal ya. 15 tambah 10 berarti 25 kuintal ya. Jadi jumlah hasil panen cabai dan bawang merah adalah 25 kuintal. Kemudian untuk yang pertanyaan selanjutnya nomor 4, jumlah seluruh hasil panen di desa tersebut adalah titik-titik kintal. Oke, jadi nomor 4, jumlah seluruh hasil panen di desa tersebut itu berarti kita jumlahkan seluruh hasil panen tanaman tersebut ya. Ada 4 tanaman, yaitu jagung, cabai, singkong, dan bawang merah. Untuk jagung itu tadi sudah kita lihat 25 kuintal, cabai 15 kuintal, singkong itu 20 kuintal, dan bawang merah 10 kuintal. Jadi totalnya adalah sebanyak 70 kuintal. Ya, jadi jumlah seluruh hasil panen di desa tersebut adalah 70 kuintal ya. Oke, untuk yang nomor 4 sudah cukup jelas ya. Saya kira tidak ada lagi pertanyaan. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Ada sebuah diagram lingkaran ya, yang menyatakan luas kebun ya. Oke, perhatikan diagram di samping. Jika luas kebun seluruhnya adalah 30 hektar, selisih luas kebun yang ditanami singkong dan pisang adalah titik-titik hektar. Jadi di dalam diagram lingkaran ini kita sudah ketahui ya, bahwa luas padi atau luas kebun yang ditanami padi itu sebanyak atau seluas 40% ya dari luas keseluruhan. Pisangnya itu 15%,
jagung itu 25%, dan sisanya itu ditanami singkong. Nah, yang ditanyakan adalah selisih luas kebun yang ditanami singkong dan pisang. Untuk menjawab soal ini, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita cari persentase luas kebun yang ditanami singkong, ya. Jadi 100 dikurangi ini ya, 25% yang ditanami jagung, kemudian 15% yang ditanami pisang, dan 40% yang ditanami padi, ya. Jadi 100 dikurangi 25 tambah 15 tambah 40, 100 dikurangi 80, yaitu 20%, ya. Jadi persentase luas kebun yang ditanami singkong itu sebesar 20%. Nah, setelah itu, setelah kita tahu persentasenya, sekarang kita cari berapa luasnya kebun yang ditanami singkong maupun luas kebun yang ditanami pisang, ya. Jadi luas kebun yang ditanami singkong itu berarti 20%, ya, 20/100 kita kalikan dengan luas keseluruhan, yaitu 30 hektar. 20 kali 30 itu sama dengan 600, 600 dibagi 100 itu sama dengan 6. Jadi luas kebun yang ditanami singkong adalah 6 hektar. Kemudian kita cari luas kebun yang ditanami pisang, 15%, ya, 15/100 kali 30 hektar, yaitu sebanyak atau seluas 4,5 hektar, ya. Nah, setelah kita tahu luas kebun yang ditanami singkong dan luasnya yang ditanami pisang, maka bisa kita hitung, ya. Selisih luas kebun yang ditanami singkong dan pisang adalah 6 dikurangi 4,5 hektar, yaitu 1,5 hektar atau 1,5 hektar, ya. Jadi itulah selisih luas kebun yang ditanami singkong dan pisang, yaitu 1,5 hektar. Oke, kurang lebih seperti itu, ya. Sudah cukup jelas ya teman-teman semuanya, ya. Demikian pembahasan soal latihan ulangan bab 5 paket 1, ya, untuk bagian B buku SPS Matematika kelas 5 bab 5 halaman 137. Untuk bagian yang C, ya, akan kita sampaikan di video berikutnya. Oleh sebab itu, ikuti terus di channel ini, ya, dengan cara kalian subscribe channel ini, ya, dan klik tombol suka apabila kalian menyukai konten-konten yang ada di channel ini juga, ya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah bagi kita semuanya, dan ilmu tersebut tidak mudah hilang dari ingatan kita, sehingga bisa berguna bagi kehidupan kita pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Tetap semangat belajar, jangan lupa bantu-bantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.